Shalom, selamat sahabat bagi kita semua. Senang sekali kita bisa bertemu kembali PGSSI pada sahabat ini, pada malam hari ini, dengan sebuah pelajaran yang berjudul pengharapan yang tak dapat dihancurkan. Jadi kita sangat perlu memiliki pengharapan ini yang tidak dapat dihancurkan. Seperti biasa, narasumber kita yang selalu setia adalah Pendeta Dr. Jonathan Kuntara. Namun sebelum kita memulai mendengarkan pembahasan yang akan disampaikan oleh Pendeta Dr. Jonathan Kuntara, saya ingin kasih tahu bahwa ketika nanti seluruh partisipan Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh tuliskan pertanyaannya di kolom chat. Dan bagi yang ingin bertanya langsung, boleh klik raise hand. Dan selama acara berlangsung, mohon mikrofonnya dalam posisi di mute. Ya. Baiklah, kita akan segera mulai dan kita akan berdoa bersama-sama. Mohon kesediaan dari Saudara Daniel Sitompul untuk buka dalam doa. Silakan Daniel. Baik, mari saudara-saudara yang dalam kasih Yesus kita berdoa untuk memulai pembahasan sekolah sahabat kita pada malam hari ini. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang kami puji dan sembah siang dan malam, kami yang berada di negara yang sudah memasuki Sabat Tuhan yang kudus, kami bersyukur dan terima kasih oleh karena kami sudah dipimpin, dituntun sepanjang 6 hari yang lalu dalam aktivitas kami, dalam hari-hari bekerja kami, mencari nafkah, hingga tiba di Sabat Tuhan yang kudus dengan penuh kesukaan. Sementara di berbagai tempat di belahan bumi barat, mereka sedang memasuki hari persiapan. Biarlah berkat yang sama menjadi bagian kami semua, dimanapun kami berada. Kami akan siap mengikuti pembahasan sekolah sahabat pelajaran ke-7 yang akan disampaikan dan diarahkan oleh hambamu, Pendeta Dr. Jonathan Kuntara. Urapi beliau dengan kuasa Roh Kudus, agar kata-kata yang dikeluarkan mempunyai kuasa yang kami dapat mengerti untuk kami bawa di diskusi sekolah sahabat di jemaat kami masing-masing. Begitu juga Ibu Peggy yang akan memandu akan ruang tanya jawab nanti. Tuhan berkati juga dengan kuasa Roh Kudus. Begitu juga para pembaca Alkitab yang akan ditentukan nanti. Semua kami yang sudah hadir dan juga yang sedang proses join, Tuhan berkati. Khususnya alat-alat yang kami gunakan, hanya Engkau saja yang berkuasa untuk memberkati jaringan yang kami pakai. Tuhan saja menolong kami agar semuanya bisa stabil hingga selesai acara ini. Pimpin acara ini dari awal hingga akhir Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami sembahkan doa ini dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. 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 Terima kasih Bro Daniel sudah pimpin doa. Baik, selanjutnya kami akan serahkan kepada Pendeta Dr. Jonathan Kuntara sebagai narasumber kita. Silakan Pak Pendeta. Selamat sahabat Pendeta. Baik, selamat sahabat saudara-saudara sekalian di mana saja berada. Ya, selamat siang untuk mereka yang dari Jerman dan Belanda. Ya, saya lihat ada Susan, ada Cory di situ. Ya. Dan mereka yang dari Amerika masih selamat pagi di sini. Oke. Baik, kita akan belajar bersama-sama pelajaran yang sangat penting sebab kita adalah umat yang berpengharapan, jadi pengharapan itu sangat penting, ya. Dan saya coba share screen lebih dahulu. Oke. Pengharapan yang tak dapat dihancurkan. Nah, pendahuluan ya Anda bisa berikan mungkin pentingnya pengharapan atau kalau lihat daripada pelajaran kita mulai dengan tulisan daripada C.S. Lewis yang tentang konsep manusia mengenai Allah atau kemudian tema pelajaran bisa lihat dari pelajaran kita ataupun dan mengapa pelajaran ini penting ya. Tulisan C.S. Lewis bercerita tentang singa yang dibuat-buat, kemudian ada orang yang bertanya sebab itu kelihatan seperti singa betul. Ya, apakah itu berbahaya? Dikatakan ya bahaya, tetapi baik. Kenapa? Oleh sebab memang dia tidak membahayakan, sebab itu hanya singa buatan.
Pandangan manusia tentang Allah, walaupun pemahaman kita terbatas, dia tidak menentang kita, ya. Jadi tidak banyak orang yang merasa takut tentang Tuhan, ya. Tuhan itu adalah begitu mengasihi, kita tidak banyak sekali orang-orang yang seperti mau menyembah Tuhan itu rasa takut dihukum, ya. Kita harus melihat Tuhan itu secara besar, ya. Kita perlu mengerti gambaran yang lebih luas, ya, tentang Tuhan. Oke. Tema pelajaran ini ya kita bisa lihat di sini memahami kerangka yang lebih besar dari rencana. Keselamatan dan peristiwa nubuatan memainkan peranan penting dalam membantu kita dalam menumbuhkan harapan, menolong kita mengatasi kesulitan hidup. Ya, sebab harapan dalam masa sukar sulit adalah begitu penting sekali. Nanti kita coba lihat lebih lanjut. Sumber Alkitab mengenai harapan terletak pada pemahaman siapa Tuhan itu. Bahwa dia bersama kita, bahwa kita memiliki rencana untuk dan bersama kita. Jadi rencana Tuhan itu adalah untuk kita dan bersama dengan kita. Kemudian mengapa pelajaran ini penting? Harapan adalah sebagai kebutuhan mutlak manusia. Dalam membahas seminar rumah tangga, saya selalu kutip James Dobson. Dia katakan, kalau manusia itu rasa hopeless, ya, buat apa ini hidup, ya, maka dalam waktu 18 bulan, dia akan mati. Jadi, kalau bahaya sekali kalau orang sudah tidak ada harapan untuk hidup, ya, hopeless, ya. Kematian sang istri atau suami, kemudian aduh buat apa lagi saya hidup. Biasanya menurut James Dobson dalam waktu 18 bulan dia meninggal. Kemudian banyak penelitian yang mengatakan harapan itu begitu penting sekali dalam hidup manusia. Harapan itu sama seperti obat, ya, yang bisa menyebabkan seorang itu sembuh daripada suatu penyakit. Bahkan istri saya selalu menyebutkan kalau orang mau di operasi jantung, ya, maka ditanya dulu, gimana, kamu akan sembuh? Ya, kalau aduh, saya rasa saya akan mati, ada kemungkinan dia akan mati. Kemungkinan itu lebih besar. Ya. Tetapi kalau wah, saya pasti sukses ini pembedahan, ya, maka itu akan lebih mungkin dia untuk sembuh, ya, kemungkinannya. Jadi pengaruh pikiran atau harapan itu penting sekali, ya. Kemudian kita belajar bagaimana dalam penderitaan Habakuk mendapatkan pengharapan di dalam Tuhan. Kemudian yang ketiga tentang bagaimana Ayub mendapatkan pengharapan dalam Tuhan. Kemudian kita pun mendapatkan jaminan firman Allah bahwa bagaimanapun kita bisa dapatkan pengharapan dalam penderitaan dan pencobaan yang kita lalui. Kemudian kita belajar bagaimana pelajaran ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita setiap mengalami penderitaan dan pencobaan hidup, ya. Jadi ini, ya, masalah penderitaan ini kan sesuatu perkara yang kita hadapi selalu, oke? Penderitaan, pencobaan, itulah sebabnya pelajaran ini sangat penting. Baik, apa kita dapat pelajari dari ayat hafalan? Boleh dibaca. Siapa yang baca ini? Iya, Joy, Saudara Joy. 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Oke. Kalau kita lihat itu mulai dari ayat 5 sebetulnya kita bisa, ya, bersukacita di dalam penderitaan sekalipun, ya. Kenapa? Oleh sebab ternyata bahwa penderitaan memberikan keteguhan, akhirnya memberikan pengharapan, ya. Dan itu tidak mengecewakan karena kasih Allah dicurahkan dalam hati kita. Baik. Kita lihat pelajaran ayat ini adalah adanya hubungan dari penderitaan yang memberikan pengharapan dalam hidup kita. Ya, adanya keuntungan maksudnya. Adanya keuntungan. Pengharapan sungguh, ya, maha penting dalam kehidupan kita. Kita sebutkan tadi penting sekali, ya. Sampai orang itu mempunyai harapan untuk hidup, ya. Saya ada mungkin pernah dengar cerita atau mungkin seminar atau KKR yang saya sering ceritakan tentang Rick Decker. Jadi Rick Decker pada saat dia berada di lautan lepas, ya, dengan 3 temannya,
dan tidak ada persediaan makanan ataupun minuman. Kemudian apa yang terjadi? Ya, waktu sudah lapar sekali, ya, maka ada burung sigal, mereka tangkap, mereka rendam ya di air laut, kemudian mereka makan. Waktu sudah haus sekali mau mati, kemudian Tuhan kasih hujan. Kemudian apa yang terjadi? Ya, waktu mereka akhirnya ketemu dengan tim Arya Selamat lah, ya SAR, tim SAR. Lalu ditanya satu-satu, apa yang menyebabkan kamu bisa bertahan? Apa yang dikatakan? Salah satu kami membawa Alkitab Perjanjian Baru, dan Alkitab itu memberikan kepada kami harapan untuk hidup. Ya, the Bible give me hope to live. Jadi harapan itu penting sekali sampai mereka bisa bertahan di dalam penderitaan itu. Baik, pengharapan adalah karunia daripada Roh Kudus. Oke, dari sebesar pelajaran, Habakuk mendapatkan pengharapan dalam Tuhan. Ayub mendapatkan pengharapan dalam Tuhan. Terus apa? Jaminan untuk Anda dan saya untuk mendapatkan pengharapan dalam penderitaan sekalipun. Ya, jadi bukan harapannya dalam penderitaan sebetulnya, tetapi dalam masa penderitaan kita bisa mempunyai pengharapan. Oke, baik. Habakuk mendapatkan pengharapan dalam Tuhan. Apakah konteks sejarah pada saat Habakuk hidup hingga ia memberikan seruan yang mengerikan kepada Tuhan? Oke, bisa dibaca dulu dari Habakuk 1 ayat 1 sampai 4. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak tetapi tidak kau dengar, aku berseru kepadamu, penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik menghukum orang benar, itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Ya. Jadi apa yang menjadi konteks? Mereka dalam masa penganiayaan ya dan sebagainya. Ini konteksnya. Israel telah ditawan oleh Asyur dengan banyak penderitaan yang diderita oleh Israel. Sebab ini Asyur itu kejam sekali. Ia bukan hanya menyiksa dan sebagainya. Kemudian mereka banyak diangkat, dia diungsikan ke tempat yang lain, bangsa yang lain dimasukkan ke Israel. Makanya daerah Samaria itu sudah bisa tidak tahu lagi mereka punya marga, ya, tidak tahu lagi mereka dari suku apa, ya, dan sebagainya. Jadi kembali aniaya yang telah terjadi. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan berjanji atau mengatakan bahwa yang lebih buruk akan datang, yaitu apa? Babylon sekarang akan membawa pergi orang-orang Yahuda, ya. Dia dalam keadaan kacau balau dan ketakutan yang menghantui mereka. Sebab itu Habakuk berseru keadaan Yahuda dan menunggu lihat apa yang Allah akan katakan. Tetapi apa yang terjadi? Oh, sebelum itu, siapa lagi nabi-nabi yang hidup masa Habakuk yang juga mengalami penderitaan dalam cobaan yang sama, ya. Kita tahu Yesaya, ya, masa itu. Kemudian ya Yesaya mungkin agak lebih kurang waktu yang sama, ya. Yeremia, ya. Kemudian Yehezkiel, Jefanya, oke, masa-masa ini. Kemudian sekarang kita lihat sambutan Tuhan kepada Habakuk, ya, waktu dia berseru demikian, tidak seperti memberikan semangat. Ya, mengapa? Kita coba lihat Habakuk 1 ayat 5 sampai 11. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika tidak diceritakan. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Bangsa itu dahsyat dan menakutkan. Keadilannya dan keluhurannya berasal daripadanya sendiri. Kudanya lebih cepat daripada macan tutul dan lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Pasukan berkudanya datang menderak. Dari jauh mereka datang, terbang seperti Raja Wali yang menyambar mangsa. Sungguh bangsa itu datang untuk melakukan kekerasan.
Serbuan pasukan depannya seperti angin timur, dan mereka mengumpulkan tawanan seperti banyaknya pasir. Raja-raja dicemoohkannya, dan penguasa-penguasa menjadi tertawaannya. Ditertawakannya tiap tempat berkubu, ditimbunkannya tanah dan direbutnya tempat itu. Maka berlarilah mereka seperti angin yang bergerak terus. Demikianlah mereka bersalah dengan mendewakan kekuatannya. Jadi sesudah dia berseru ya mengharapkan sesuatu yang lebih baik ya sesudah serangan daripada Asyur, tetapi justru ya aku akan membangkitkan orang Kasdim, itulah apa Babylon, dan akan datang dan akan terjadi hal akan melakukan kekerasan dan sebagainya dikatakan di sini. Jadi betul-betul melihat bahwa penderitaan ya yang lebih besar akan datang lagi. Nah, dalam keadaan yang seperti ini, apa yang dibuat oleh Habakuk ya? Jadi sini kita coba lihat keputusan yang sehat apa yang Habakuk telah buat pada saat dia mendapatkan pencobaan yang sengit ya. Kemudian Habakuk 2 ayat 1. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Oke, jadi inilah dikatakan kenapa keputusan yang sehat. Aku mau meninjau, menantikan, ya. Jadi menunggu apa kira-kira jawaban Tuhan, ya. Tadi rupanya sesudah ada masalah dengan Asyur, kemudian justru dikatakan tentang Babylon. Kemudian apa yang akan terjadi? Kemudian. Nah, disinilah kata-kata pengharapan yang akhirnya datang dari Tuhan. Oke, Habakuk 2 ayat 2 sampai 4. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya, orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini poin yang sangat penting, ya. Bagaimana perlunya iman. Maka kalimat ini digunakan oleh Martin Luther, dikatakan juga digunakan oleh Paulus, akhirnya digunakan oleh Martin Luther, ya. Tetapi orang benar akan hidup oleh percaya, ya. The just shall live by faith, ya. Dan ini merupakan satu dasar yang sangat penting sekali yang jadi pegangan atau inti daripada pergerakan reformasi. Oke. Nah, janji pengharapan untuk Habakuk, ya Habakuk 2 adalah janji Allah tentang kehancuran Babel, ya. Kemudian Ibrani 10 ayat 37 ya mengutip Habakuk 2 ayat 3, mengisyaratkan penerapan mesianik untuk janji ini di masa depan, ya. Dengan kepastian yang sama bahwa kehancuran Babel telah dijanjikan, maka kita juga akan memiliki kepastian kehancuran Babel yang besar. Ya, kita tahu tentang Wahyu 18 ayat yang ke-2 atau 1 sampai 4 kita ingat bagaimana robohlah Babel, ya. Ya. Kemudian keluarlah kamu daripadanya, hai umatku. Jadi itu merupakan suatu simbolik juga untuk suatu masa depan. Baik, pengakuan pengharapan apa yang menjadi kesimpulan dari yang terdapat dalam buku Habakuk. Nah, inilah kita peranan penting di dalam pengharapan tersebut. Habakuk 3 ayat 17 dan sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Oke.
Jadi dan akhirnya ini menjadi suatu nyanyian, makanya di dalam Alkitab sekarang untuk pembimbingan dengan permainan kecapi ya. Jadi ini merupakan suatu nyanyian bagaimana Tuhan ya, artinya kita dapat bersorak-sorak yang di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Jadi Tuhan adalah satu sumber sukacita ya. Nanti kira-kira akhir bulan ini kita akan bahas tentang sukacita ya. Bagaimana kita dapat sukacita dalam segala keadaan, oke? Termasuk dalam masa penderitaan. Nah, itu adalah sahabat terakhir pada bulan ini. Tetapi di sini kita lihat ada harapan untuk sesuatu masa depan, oke? Jadi ada harapan yang lebih baik. Habakuk terjebak di antara kejahatan besar yang mengelilinginya dan janji Allah tentang hal yang lebih buruk yang akan datang. Ya. Namun justru disinilah kita menemukan diri kita dalam sejarah keselamatan. Kejahatan besar ada di sekitar kita, tapi Alkitab membuat bahwa yang lebih buruk akan datang. Kita tahu akan ada suatu masa kepicikan. Kunci kelangsungan hidup Habakuk adalah bahwa dia dapat dibawa untuk melihat gambaran keseluruhan. Jadi ada satu masa kepicikan, tetapi ada sesuatu juga masa ya di luar kepicikan itu. Ya. Oleh karena itu dalam pasal 3 ia mampu memanjatkan doa pujian yang luar biasa karena apa yang Allah lakukan di masa depan. Ya. Jadi sekarang menderita, akan ada penderitaan lagi, tetapi di seberang penderitaan yang lebih besar ada keadaan yang lebih baik. Jadi kita bisa mempunyai pengharapan untuk masa yang akan datang. Baik, nyanyian pengharapan apalagi yang bagus dinyanyikan pada saat kita menghadapi penderitaan dan cobaan. Oke, Mazmur 61 ayat 1 sampai 4. Dengarkanlah kiranya seruanku ya Allah, perhatikanlah doaku. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang lebih tinggi, yang terlalu tinggi bagiku. Sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Biarlah aku menumpang dalam kemahmu untuk selama-lamanya, biarlah aku berlindung dalam naungan sayapmu. Ya. Oke. Jadi kita lihat bagaimana ini menjadi suatu nyanyian untuk walaupun dalam penderitaan sekalipun ya, sebab Tuhan adalah tempat perlindunganku ya. Jadi tidak perlu ada suatu hal yang kita harus takutkan. Kemudian sekarang kita masuk kepada bagian kedua, yaitu Ayub mendapatkan pengharapan dalam Tuhan. Nah, Anda telah membaca buku Ayub. Apakah Tuhan pernah menjelaskan kepada Ayub mengapa segala penderitaan dan tragedi telah menimpanya dalam keluarganya? Bagaimana? Anda tanyakan kepada anggota kelas ya. Jawabnya adalah Tuhan tidak pernah menjelaskan. Ya. Tetapi Tuhan memberikan gambaran yang lebih besar tentang kebesaran Tuhan. Ya. Jadi tetapi poin-poin yang ditanyakan itu Tuhan tidak jelaskan, oh begini harusnya dan sebagainya. Ya. Jadi kadang-kadang kita tidak mengerti ya akan keadilan Tuhan ataupun mengapa sesuatu terjadi. Ya. Kita ingin bertanya kepada Tuhan, tetapi yang Tuhan bisa berikan adalah sesuatu gambaran tentang apa yang disebut the great controversy. Oke, nah sekarang bagaimana pengakuan Ayub menunjukkan pengharapan yang tidak dapat dihancurkan, walaupun keadaannya seperti tidak ada harapan. Oke, Ayub 19:21 sampai 26. Kasihanilah aku, hai sahabat-sahabatku, karena tangan Allah telah menimpa aku. Mengapa kamu mengejar aku seakan-akan Allah dan tidak menjadi kenyang makan dagingku? Kiranya perkataanku ditulis, dicatat dalam kitab, terpahat dengan besi pengukir dan timah pada gunung batu untuk selama-lamanya. Tetapi aku tahu, penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Oke, luar biasa sekali. Jadi dia menangisi akan keadaannya. Kasihanilah aku, kasihanilah aku. Ya.
dia berbicara kepada dia punya sahabat-sahabat yang mengatakan, kamu sudah berdosa, kamu sudah salah dan sebagainya. Kasihanilah aku. Ya, ya. Kemudian dia merasa tangan Allah telah menimpa aku. Ya. Tetapi walaupun demikian keyakinannya, pengharapannya itu tidak pernah luntur. Ya, itu adalah makanya disebutkan pengharapan yang tak dapat dihancurkan. Sebab dia masih berkata, penebusku hidup. Akhirnya ia akan membangkitkan aku di atas debu. Kemudian aku akan melihat Allah. Luar biasa sekali ya, seorang yang sedang luka parah, artinya bisul dari kepala sampai kaki, sudah kehilangan semuanya, namun masih punya pengharapan yang luar biasa ya, luar biasa sekali. Baik, akhirnya Tuhan menjawab Ayub dalam badai. Bagaimana Tuhan memberikan pengharapan kepada Ayub walaupun banyak pernyataannya tidak dapat pertanyaannya tidak dapat jawaban. Oke. Kita coba lihat Ayub 38 ayat 4 sampai 7. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai? Ya, jadi kita lihat bagaimana Tuhan menyebutkan tentang keadaannya, ya, tapi tidak menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh Ayub dan sebagainya. Ya, tetapi kalau saja ini merupakan satu pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Paling sedikit ada 40 pertanyaan yang tidak dapat dijawab. Ya, dikatakan, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Dan sebagainya. Siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Ini satu hal yang luar biasa menunjukkan kebesaran daripada Allah. Oke. Jadi pandangan yang lebih luas tentang kealahan. Jadi apakah pandangan Anda sesuai dengan pengakuan Ayub ini? Kita coba lihat misalnya Ayub 42 ayat 1 sampai 6. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya, tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Dia merasakan bahwa ya, ia hanyalah debu saja dan tidak berarti dan sebagainya. Mungkin Anda pernah mendengar tentang definisi daripada kebenaran oleh iman, ya, yang diberikan oleh Ellen G. White, ya. Dikatakan bagaimana kebenaran oleh iman, bahasa Indonesia ini begini, ya, meletakkan kemuliaan manusia di atas debu. Itulah definisi daripada kebenaran oleh iman. Artinya menyadari bahwa kita itu tidak berarti sama sekali. Tanpa Tuhan kita tidak berdaya. Kadang-kadang kita merasa bahwa kita sudah cukup baik, kita itu hebat sekali. Tetapi ya, kita hidup hanya dengan iman, ya, dan dikatakan kebenaran oleh iman adalah meletakkan kemuliaan manusia di atas debu, ya. Luar biasa sekali. Kita tidak berarti, hanya Tuhan yang membuat kita berarti. Baik, mengapa pertanyaan tidak dijawab? Allah tidak pernah menjawab pertanyaan mengapa dari teman-teman Ayub, tetapi Allah memang melukiskan gambaran kebesarannya yang tak tertanding ini seperti yang diungkapkan melalui karya penciptaan yang mentakjubkan. Sebab itu Ayub tentu tidak membutuhkan jawaban apapun. Kebutuhan akan penjelasan telah dikalahkan oleh gambaran yang luar biasa tentang keagungan Allah. Pertanyaan, di manakah engkau pada saat aku meletakkan akan bumi ini atau menciptakan bumi dan sebagainya? Luar biasa, ya. Terkadang Allah menyoroti ketidaktahuan kita sehingga dengan demikian
kita menyadari bahwa pengharapan manusia dapat menemukan keamanan hanya dalam oknum yang jauh lebih besar daripada diri sendiri. Ya, jadi kebesaran Allah kita harus mengerti. Ya, jadi kalau misalnya kita tiba kepada saat mengalami berbagai macam penderitaan dan sebagainya, maka kita harus lihat secara kacamata yang lebih besar, yaitu adanya pergolakan, ya, yang besar, the great controversy antara setan dengan Kristus, dan kita boleh berpihak kepada Kristus, tetap bertahan dalam penderitaan tersebut. Jadi adanya suatu pengharapan yang luar biasa. Nah, bagaimana kita bisa mempunyai pengharapan seperti Ayub? Walaupun tidak semua pertanyaan tentang penderitaan dan pencobaan itu terjawab, ya, dirundingkan, tanya kepada anggota kelas dan sebagainya. Poin yang sangat penting adalah kembali, ya, kalau kita lebih sering membaca Alkitab, ya, maka kita akan lebih beriman. Ingat apa yang dikatakan dalam Roma 10 ayat 17, ya, iman datang dari pendengaran, ya, pendengaran akan firman Allah. Jadi lebih banyak membaca firman Allah, kita dapat lebih mempunyai iman kepadanya. Kita akan dapat lebih peka, ya, lebih banyak kita berdoa, kemudian lebih menghidupkan, ya, sebab kalau kita hidupkan firman Allah, maka kita mempunyai kuasa yang lebih besar untuk ya menghidupkan, ya. Tetapi kalau kita menolak, ya akhirnya kita pun ya makin lemah. Baik, kita masuk kepada bagian yang ketiga, ya, yaitu jaminan pengharapan dalam penderitaan. Untuk siapa? Adalah untuk Anda dan saya. Penerima surat Ibrani adalah yang telah menderita. Ya, ini kita lihat ayatnya. Pelajaran penting apa yang kita dapat pelajari melalui surat yang telah diinspirasikan yang terdapat dalam Ibrani 12 ayat 1 sampai 13. Oke. Kita baca dulu apa yang terjadi dalam Ibrani 10 ayat 32 dan 33. Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Jadi orang-orang Kristen, ya ini abad pertama adalah orang-orang yang mengalami berbagai macam penderitaan oleh sebab iman mereka. Ya, mereka disisihkan oleh keluarga, oleh pemerintah, dianiaya dan sebagainya. Ya, nah dalam keadaan yang seperti ini, maka Ibrani pasal 5:13, Ibrani pasal 12 ayat 5 sampai 13 menjelaskan, ya, mengenai pencobaan dalam konteks disiplin, ya. Jadi dalam terjemahan Alkitab NIV dari bagian ini berbagai bentuk kata disiplin muncul, ya, 10 kali. Di dunia Yunani kata ini adalah yang paling dasar untuk pendidikan. Jadi memahami disiplin berarti memahami bagaimana Allah mendidik kita dalam sekolah iman yang telah dijelaskan Paulus sebelumnya, ya, dalam Ibrani 11. Itu contoh-contoh daripada para pahlawan iman. Artinya penderitaan menolong untuk pertumbuhan kerohanian. Supaya kita dapat bertumbuh, maka Tuhan izinkan penderitaan datang kepada kita sebagai suatu, ya, pendidikan untuk kita. Oke. Baik, kuncinya adalah mengarahkan pandangan kita kepada Yesus, ya. Jadi dengan demikian maka kita dapat lebih mengerti, ya, bahwa penderitaan itu sama sekali tidak berarti dibandingkan dengan apa yang telah Yesus buat untuk kita. Pelajaran ini penting untuk saling menguatkan satu sama lain. Kemudian itu Ibrani 12 ayat 12 sampai 13, kuatkanlah kaki yang lemah, ya, dan sebagainya. Jadi artinya kita saling dalam gereja itu, ya, kadang-kadang ada diakon yang lemah, ketua kuatkan, kadang-kadang ketua juga kadang-kadang lemah, kita perlu untuk kuatkan. Jadi kita lihat faktor yang sangat penting untuk saling menguatkan satu sama lain, ya, dan memberikan pengharapan satu sama lain. Nah, undangan apakah yang Allah sendiri berikan kepada kita agar kita mempunyai pengharapan dalam masa penderitaan? Oke, Mazmur 50 ayat 15 dan juga Yesaya 41 ayat 13. Mazmur 50 ayat 15.
Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Jadi satu janji yang luar biasa. Jangan takut, aku akan menolong engkau. Ya, datanglah kepadaku. Ya, ya dalam waktu kesesakan. Jadi ini merupakan suatu undangan supaya kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Oke. Nah, alasan Allah beserta kita. Ketika kita sibuk, mungkin sulit untuk mengingat bahwa Allah begitu dekat dengan kita. Ingat perjalanan daripada murid-murid Yesus perjalanan ke Emmaus, ya, mereka berbicara tentang banyak hal dan tidak tahu Yesus itu beserta dengan mereka. Ya, sampai tiba di rumah baru mereka tahu, ya, itu adalah Yesus, dan Yesus pun langsung menghilang. Poin yang sangat penting adalah, ya, kita harus menyadari bahwa Tuhan beserta dengan kita dalam masa kesulitan kita. Tetapi ketika kita mengingat bahwa Dia adalah Immanuel, Allah beserta kita, itulah membuat perbedaan yang besar sampai kita bisa mempunyai pengharapan, damai sejahtera, sukacita dalam masa derita sekalipun. Ketika hadirat Allah menyertai kita, demikian pula tujuan-tujuannya, janjinya dan kuasanya untuk mengubah kita. Ada tulisan Mrs. White yang mengatakan bahwa janji Tuhan itu seperti obat dari pohon al-hayat. Ya. Jadi obat dari pohon al-hayat. Apa fungsi daripada obat pohon al-hayat? Ya, adalah untuk kesembuhan segala bangsa. Jadi itu berarti bahwa janji Tuhan itu seperti obat, ya. Kalau kita menderita dan sebagainya, kadang-kadang mempertanyakan Tuhan, pegang janji Tuhan, dan janji Tuhan itu adalah seperti obat yang menyembuhkan kita dari derita. Oke. Baik, janji-janji apa yang Tuhan berikan walaupun dalam masa kesukaran, ya. Ini Yeremia 29 ayat 11 sampai 13. Silakan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Terima kasih. Jadi kita tahu bahwa Tuhan sudah katakan apa yang akan terjadi. Penderitaan, iya, akan lebih banyak penderitaan yang akan datang. Ya, ini COVID-19, banyak orang yang menderita. Tetapi ada waktu di mana penderitaan itu lebih besar lagi daripada itu. Oke. Tetapi ya, dikatakan Tuhan sudah katakan sebab itu kita boleh punya damai sejahtera. Oh, kalau ada masalah-masalah ini kita tahu kenapa, ya. Ini satu hal yang sudah dikatakan, tetapi kita tahu apa yang terjadi di seberang semua penderitaan, ya. Sesudah Jacob's trouble, ya, atau 7 bala akhir, apa yang terjadi di seberang itu, itulah kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi pengharapan untuk masa depan hal yang sangat penting. Kemudian pelajaran kita menyebutkan 3 janji pengharapan dari Yeremia yang sejaman dengan Habakuk. Allah memberitahu umatnya bahwa mereka tidak boleh putus asa karena situasi mereka bukan hasil secara kebetulan atau karena kejahatan yang tidak dapat diprediksi. Karena Allah sendiri berkata, aku membawa, ya, Yehuda ke pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Meskipun kejahatan nampaknya mengelilingi mereka, Yehuda tidak pernah meninggalkan pusat tangan Allah. Ya. Allah masih beserta dengan mereka. Kemudian, Allah memberitahu umatnya bahwa mereka tidak boleh putus asa karena Dia dapat bekerja, ya, bahwa dalam kesulitan mereka saat ini, ya, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota kepada Tuhan sebab kesejahteraan adalah kesejahteraanmu.
Jadi walaupun dalam pembuangan, mereka harus buat sesuatu yang terbaik, sehingga mereka tetap menjadi berkat. Kita lihat apa yang terjadi dengan Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, dan sebagainya. Mereka itu adalah orang-orang tawanan. Mereka itu sebetulnya menderita, harus berpisah daripada negaranya dan sebagainya. Tetapi justru mereka bisa ya dapat bekerja dengan baik di masa pembuangan, ya dalam masa kesulitan sekalipun. Kemudian Allah memberitahu umatnya bahwa mereka tidak boleh putus asa karena Dia akan mengakhiri pengasihan mereka pada waktu tertentu. Begitulah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Ya. Jadi ada sesuatu harapan lebih lanjut akan apa yang terjadi. Jadi kesulitan tetap kita hadapi, tetapi ada sesuatu yang lebih baik di depan kita. Kemudian untuk bagian ini, bagikan pengalaman bagaimana Allah telah mendapatkan pengharapan pada saat dalam penderitaan. Maksudnya adalah pengalaman bagaimana Anda telah mendapatkan pengharapan pada saat. Jadi ini ya, Ibu Peggy, tolong jangan lupa rubah dia punya kata ini ya, 3D ya, ya. Bagikan pengalaman bagaimana Anda telah mendapat pengharapan pada saat dalam penderitaan. Ya, ya. Anda bisa berceritakan pengalaman. Untuk pengalaman saya sendiri, ya, mengalami banyak sekali kesulitan dalam pendidikan, tetapi ada sesuatu yang percaya ada pengharapan, Tuhan pasti akan berkati. Jadi walaupun ada hutang di sekolah, ya tetap bekerja, belajar dengan baik. Ya ada yang tolong untuk tutup hutang. Jadi dalam banyak perkara kita menghadapi berbagai macam tantangan hidup, ya, dan Tuhan akan memberikan kepada kita suatu kekuatan, ya. Oke, suatu pengharapan. Baik, bagaimana Anda menjawab seorang yang berkata, Tuhan tidak adil, saya tidak seharusnya menderita begini, saya merasa Tuhan sudah meninggalkan saya sudah putus asa dan tidak punya pengharapan lagi. Jadi kalau Anda berharap pada orang demikian, ya bagaimana? Ya, Anda bisa berikan gambaran daripada The Great Controversy, ataupun ceritakan pengalaman Ayub bagaimana, ya. Rupanya Ayub kan bisa juga berkata bahwa dia tidak layak untuk menderita demikian, ya. Dia adalah umat Tuhan, tetapi ternyata Tuhan ada sesuatu rencana yang baik. Nah, kesimpulan, ya, berbagai penderitaan telah datang kepada Israel oleh sebab dosa dan pelanggaran mereka. Namun Tuhan senantiasa memberikan pengharapan kepada mereka, apakah melalui Habakuk, Yeremia, Yesaya, ataupun nabi-nabi lain. Ayub mempunyai banyak pertanyaan mengapa dia dan keluarganya harus mengalami tragedi yang luar biasa. Tuhan tidak menjawab akan pertanyaan tersebut. Namun Allah menunjukkan kebesarannya. Dan Ayub mendapatkan bahwa dia sama sekali tidak berarti apa-apa. Setelah melihat kebesaran Allah, manusia tidak perlu mempertanyakan lagi apa yang terjadi padanya. Ya. Sebab kalau kita lihat kebesaran luar biasa Tuhan itu, kasih agungnya dan sebagainya, kemudian apa artinya penderitaan yang saya terima sekarang ini? Ya, tidak berarti. Kita hanyalah debu. Ya. Banyak umat Tuhan yang akan mengalami penderitaan, pencobaan ataupun kesusahan, namun Tuhan adalah sumber pengharapan. Harapan menolong kita untuk melihat bahwa penderitaan itu ada manfaatnya. Dia juga beserta kita, dia berjalan bersama dengan kita. Selama kita percaya kepada Allah, tidak ada yang harus dikhawatirkan. Sebab kita akan mempunyai pengharapan dalam segala situasi. Luar biasa. Kemudian, Alkitab adalah buku pengharapan dan berbagai janji pengharapan. Puncak pengharapan adalah kedatangan Yesus kedua kali, sementara penderitaan di dunia dapat semakin banyak. Kita dapat berpengharapan bahwa satu waktu semua derita akan berakhir. Kita akan hidup bersama dengan Allah berapa lama? Selama-lamanya. Satu hal yang boleh menjadi jaminan untuk kita masing-masing. Baik, ini Ibu Peggy yang baca ini. Baik. Alfa Omega, jilid 3, halaman 132. Ya. Di dalam pengalaman semua orang ada masanya terjadi kekecewaan yang menusuk dan tawar hati sama sekali hari-hari bila kesusahan menimpa.
dan sukar untuk percaya bahwa Allah masih tetap menaruh belas kasihan kepada anak-anaknya yang terlahir di atas dunia. Hari-hari bila kesusahan menggoda jiwa, sampai tampaknya maut mau merenggut jiwa. Maka dalam keadaan yang demikian, banyaklah yang kehilangan pegangan mereka kepada Allah sehingga menjadi hamba kebimbangan, perhambaan ketidakpercayaan. Dapatkah kita pada saat-saat begini dengan pandangan rohani mengerti akan jaminan-jaminan Allah? Kita harus melihat malaikat-malaikat berusaha menyelamatkan kita dari diri kita sendiri, bergumul untuk menanamkan kaki kita ke atas suatu landasan yang lebih kukuh daripada bukit-bukit kekal dan iman yang baru, hidup yang baru yang akan memancar sekarang. Oke, luar biasa sekali. Oke, jadi kita kadang-kadang meragukan Tuhan, akhirnya menjadi hamba kebimbangan dan pengharapan ketidakpercayaan. Ya, hamba ketidakpercayaan. Tetapi justru pada saat kita mengalami penderitaan itulah ya di mana kita harus mengingat Tuhan. Dan kadang-kadang kita tidak sadar bahwa malaikat itu berusaha untuk menyelamatkan kita dari diri kita sendiri. Ya, dalam banyak hal. Saya tidak tahu kalau saudara-saudara mengikuti United Prayer ya daripada GC, ada ceritakan bahwa malaikat menyupir mobil saya. Ini kisahnya luar biasa sekali. Seorang yang kena serangan, dia punya gula tinggi sekali, diabetes, kemudian tiba-tiba naik, kemudian sampai dia pingsan, sementara dia sedang drive. Kemudian dia pingsan kira-kira untuk 20 menit, dia sadar lagi, dia sudah berada di tempat yang lain. Sekarang sudah di jalan yang besar sekali, 4 jalur, ya. Untuk 20 menit, ya, itu mobil jalan terus, ya. Kemudian makanya dia dikatakan judulnya adalah malaikat, ya, membawa mobil saya. Luar biasa sekali. Kemudian maka itu dia katakan kalau begitu Tuhan punya rencana buat saya, kenapa saya masih bisa hidup? Maka dia mulailah satu ministry, yaitu mencetak suatu majalah, ya kalau tidak salah ready for the coming of Jesus ministry, seperti begitu. Jadi membuat majalah, sekarang ada 30 stafnya, ya, mau kirim bahan-bahan ke dunia dan sebagainya, ke seluruh dunia. Jadi masing-masing kita punya peranan. Kalau kita masih hidup, kita ngomong-ngomong tadi di mobil waktu datang ini, saya berada di rumah anak saya, ya, dengan Kathleen. Ya, kita masih hidup, Tuhan punya rencana untuk kita. Makanya kita masih bisa boleh menolong dengan PGSSI, boleh bisa mengajar setiap hari Minggu, atau selalu banyak kegiatan. Kenapa? Kalau kita masih hidup, Tuhan punya rencana untuk kita. Iya, itu penting sekali. Baik. Pertanyaan aplikasi, bagaimana Anda dapat sanggup menunggu untuk mendapatkan jawaban Tuhan atas derita yang Anda alami? Ya, sesudah pelajari ini coba bagaimana ya menunggu walaupun Anda lihat derita-derita terus, ya. Saya ini setia dalam persepuluhan, tetapi saya penghasilan begini-begini saja, ya. Bagaimana ya? Kita harus tetap percaya kepada janji Tuhan. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan suatu suasana ya untuk kebaikan kita sendiri. Bagaimana agar kita berhasil menjadi agen pengharapan satu sama lain? Kita percaya kita harus menjadi agen pengharapan, yaitu memberikan pengharapan kepada orang lain. Ya, pada saat duka cita, ya, pada saat di sekolah bagi mereka yang sekolah atau dalam pekerjaan. Tunjukkan bahwa kita itu adalah orang yang berpengharapan. Walaupun mungkin ada suatu duka cita yang datang kepada kita, kematian anak, kematian orang tua, ya, kita harus menunjukkan orang yang berpengharapan. Dan kita bisa tahu orang itu, orang bisa mengenal Anda bahwa Anda adalah orang yang mempunyai pengharapan. Bagaimana Anda dapat memberikan pengharapan kepada orang yang tidak percaya kepada Allah, ya? Ini satu hal yang tidak mudah, ya, tetapi Anda harus mulai tunjukkan bahwa Alkitab itu benar, ya. Misalnya Alkitab mendahului pengetahuan, ya. Kemudian Alkitab itu luar biasa sekali oleh sebab nubuatannya genap dan sebagainya. Jadi lebih build up dia punya kepercayaan pada Alkitab, maka dia bisa lebih percaya kepada Allah.
bagaimana kita memberikan pengharapan kepada mereka yang sudah putus asa, ya. Kadang-kadang tidak perlu harus langsung memberikan lecture, ya. Langsung memberikan seminar kepada mereka, tetapi Anda dapat memberikan simpatik, ya. Putus asa kenapa? Ya, mungkin kematian anak, ya. Hadir, duduklah sama-sama, ya. Kadang-kadang menangis bersama-sama, ya. Ya, jadi kehadiran Anda merupakan suatu penghiburan, menunjukkan bahwa ya masih ada orang yang care. Ya. Jadi keputusasaan itu pun dapat disembuhkan. Kemudian pelan-pelan diajak bagaimana ya Tuhan tetap mencintai kita dalam keadaan yang seperti ini. Baik, saudara-saudara sekalian, itu isi pembahasan, dan sekarang kita boleh berdiskusi. Oke. Masih lebih dari 30 menit. Ya, terima kasih Pendeta Kuntara sudah membagikan pelajaran yang begitu baik bagi kita semua. Tentunya kita setuju ya dengan apa yang disampaikan oleh Pendeta Kuntara, dan untuk membangunkan kita semua dari tadi dengan mendengarkan, siapa yang setuju dan senang dengan pembahasan yang Pendeta Kuntara bawakan boleh berikan reaction ya. Dan silakan, saya mau lihat reactionnya semua. Merah-merah nggak nih? Baiklah, kita akan tiba pada sesi question and answer ya. Dan saya perhatikan di kolom chat ini baru ada beberapa pertanyaan. Bagi mereka yang ingin bertanya, silakan tuliskan pertanyaan di kolom chat ini. Dan bagi mereka yang ingin bertanya langsung, boleh klik raise hand ya, nanti saya akan panggilkan. Nah, untuk pelajaran kita, pengharapan yang tak dapat dihancurkan. Pertanyaan pertama yang ada di kolom chat dari Bapak Maksa Marpaung. Apakah penderitaan adalah merupakan kodrat manusia untuk hidup di dunia yang fana ini? Apakah level penderitaan itu tergantung dari degree dosa? Nah, bagus sekali. Yang pertama, ini sudah kadang-kadang saya agak ragu kodrat itu. Ya. Can you say it in English? Apa bahasa Inggrisnya itu kodrat? Takdir yang lain. Apa? Takdir. Takdir, apa in Inggrisnya? Takdir, oke. Yang jelas bahwa Tuhan tidak mentakdirkan kita. Tuhan merencanakan. Ya, ada kata takdir dalam Alkitab, tapi takdir untuk diselamatkan. Jadi, namun walaupun kita ditakdirkan untuk selamat, ya oleh sebab Tuhan sudah punya rencana, namun masing-masing kita mempunyai suatu pilihan, ya. Dan pilihan menentukan apakah kita bisa mengalami sesuatu, artinya kita betul-betul mempertahankan keselamatan atau tidak, ya. Nah, kodrat manusia, ya, itu sebetulnya Tuhan tidak merencanakan itu penderitaan, ya. Mengapa? Oleh sebab penderitaan itu bisa datang oleh 3 hal. Pertama, oleh sebab pertama oleh sebab setan yang membuat penderitaan. Yang kedua, oleh sebab kesalahan manusia yang membuat penderitaan. Yang ketiga adalah oleh sebab Tuhan mengizinkan sesuatu ujian. Oke. Jadi tidak selamanya boleh dikatakan bahwa harus ada kodrat, tetapi yang jelas bahwa kalau ada suatu penderitaan, maka itu adalah sesuatu hal yang berguna untuk kita. Nah, sekarang apakah level penderitaan tergantung kepada degree daripada dosa? Jawabnya adalah tidak. Ya, ada orang yang baik-baik, ya. Kemudian penderitaannya tidak banyak. Ada orang yang sangat kudus sekali, ya, artinya sangat saleh, penderitaannya banyak sekali, seperti Ayub. Oke. Jadi tidak selamanya dengan degree daripada dosa kita, ya. Namun, ya, kita tahu bahwa penderitaan datang oleh sebab dosa, ya.
satu hal yang kita tahu ya, bahwa pencobaan itu lebih beriman kita kepada Tuhan, pencobaan itu bisa dapat lebih besar. Tetapi tidak selamanya dalam bentuk suatu penderitaan. Saya ambil contoh. Ya, kalau oleh sebab kita dapatkan dalam 1 Korintus 10 ayat 13 kan, ya, Tuhan tidak membiarkan suatu pencobaan lebih besar daripada kekuatan kita. Kalau begitu, oke, lebih besar iman kita, maka pencobaan lebih besar. Betul. Tetapi apakah pencobaan itu selamanya melalui penderitaan? Tidak. Kadang-kadang pencobaan itu ya dia diberikan kepercayaan untuk memegang keuangan yang sangat banyak, di mana ia bisa korupsi dan tidak ada orang yang tahu. Pencobaan kan? Ya. Itu diberikan kepercayaan uang yang banyak dan tidak akan ada orang yang tahu sebab dia yang handle semua. Ya. Itu adalah pencobaan. Ya. Besar, sangat besar. Ya. Tetapi ya, di situ, itu bukan penderitaan, tetapi dia tetap setia, kepada Tuhan dan dia tetap jujur. Kadang-kadang pencobaan itu mungkin bukan menderita secara fisik, tetapi secara emosi, ya, memikirkan, wah kenapa Tuhan mengizinkan anak saya itu meninggal? Kan dia kerja untuk Tuhan. Ya. Itu adalah suatu penderitaan, ya, dan sangat besar. Apakah itu berarti misalnya saya yang kematian anak saya itu berarti dosa saya lebih besar, ya, atau dosa saya lebih kecil? Enggak. Tetapi kita tahu bukan masalah dosa, tetapi masalah iman. Tuhan ya lebih tinggi. Pencobaan yang terbesar yang datang adalah kepada Yesus sendiri, sebab dia mempunyai iman yang sangat besar. Ya, yaitu bahwa pencobaan untuk menggunakan kuasa Allah untuk kepentingan diri sendiri itu adalah satu pencobaan yang sangat besar. Baik, mudah-mudahan ini menolong Saudara Maksa Marpaung dari Colton, California. Selamat pagi, di sana masih pagi sekali ya. Sorry, Pastor. Jadi penderitaan itu kalau ada orang bertanya di sahabat school, jadi penderitaan itu merupakan anugerah untuk merubah orang atau penderitaan itu part of life untuk merubah orang? Apakah itu penderitaan itu natural yang dikasih Tuhan, ataukah penderitaan itu memang datangnya otomatikal untuk supaya manusia part of their life? Kalau ada murid sekolah sahabat. Jadi kita mau kasih tahu kepada student kita, apa itu penderitaan itu memang benar-benar natural yang harus dihadapi manusia, ataukah penderitaan itu memang diberikan Tuhan, diberikan setan, dan Tuhan mengizinkan? Itu penderitaan adalah natural yang terjadi akibat daripada dosa manusia. Oke. Tetapi bukan berarti bahwa selamanya penderitaan itu datang dari Tuhan. Jadi bukan selamanya penderitaan itu datang dari Tuhan. Oh, tidak selamanya. Iya. Kalau misalnya seorang minum alkohol sampai mabuk-mabuk, kemudian akhirnya dia ketabrak dan mati. Apakah itu datang dari Tuhan? Itu adalah kesalahan dia. Ya. Ada rumah tangga yang hancur bilur atau hancur-hancuran oleh sebab ya sang suami pergi ke tempat-tempat yang tidak baik, ya, hubungan dengan misalnya WTS, akhirnya penyakit beredar, kemudian istri kena, ya, akhirnya menderita. Apakah itu datang dari Tuhan? Enggak, ya. Tapi itu suatu penderitaan, ya. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa semua penderitaan adalah suatu anugerah daripada Tuhan, tetapi ada ujian yang Tuhan bisa gunakan untuk pertumbuhan iman manusia, seperti pengalaman daripada Abraham. Ya, dia diuji dengan satu ujian yang luar biasa. Ya, tetapi disitulah kita lihat iman daripada Abraham untuk berguna untuk dia dan berguna untuk kita, bahwa kita bisa belajar dari Abraham. Jadi kadang-kadang Tuhan mengizinkan sesuatu
kita lah suffering untuk kebaikan kita atau untuk kebaikan orang lain. Kalau dikatakan misalnya Yohanes Pembaptis, dia dipancung kepalanya, oke, datang dari Tuhan? Oh, bukan, ya, itu adalah dari Herodes, oke. Tetapi ya itu adalah ya Tuhan izinkan. Kenapa? Ya, untuk kepentingan pengabaran Injil, ya. Dan kita bisa belajar bahwa kita pun ya bisa tetap ya setia walaupun dapat ancaman hukuman mati sekalipun. Misalnya satu waktu pada saat adanya Sunday Law dan sebagainya. Jadi ada pelajaran, artinya ada yang Tuhan izinkan, ya. Tetapi tidak selamanya itu datang dari Tuhan. Oke. Apakah saya sudah jawab pertanyaan Saudara Marpaung? Iya, iya. Yang satu lagi kalau bisa. Jadi kalau seandainya we recall to your experience, you lost your son, and then what you gonna say? Apakah ini natural terjadi? Apakah memang Tuhan punya rencana kepada Pastor Kuntara on that happen? Oh, ya, Tuhan mengizinkan itu terjadi untuk menguji akan iman, kemudian mengajar kita untuk menyadari bahwa hidup itu adalah sementara. Oh, banyak hal yang saya bisa pelajari dari kematian daripada Andrew, ya, yang Saudara Marpaung juga kenal, ya, Andrew itu. Oke. Jadi kita dapat lebih bergantung kepada Tuhan. Kita menyadari bahwa hidup itu bisa selesai kapan saja, kemudian kita bisa mempunyai suatu pengharapan, dan pengharapan itu adalah satu obat sehingga kita masih bisa bisa punya pengharapan, ya, dan bisa mengabar dan bisa menggunakan kesempatan ini untuk menolong lebih banyak orang, ya. Jadi kita tahu bahwa kita ada apa yang disebut Andrew Kuntara Memorial Scholarship Funds. Jadi kita bisa menolong banyak orang melalui proyek-proyek dan sebagainya. Jadi ada untungnya, dan untuk kita sendiri ini adalah satu pengembangan tabiat untuk bergantung kepada Tuhan, ya, dalam kesulitan ataupun penderitaan batin, ya. Thank you. Oke. Ya, terima kasih pertanyaannya, dan terima kasih Pendeta Kuntara sudah menjawab dengan memuaskan, ya. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Feki Waworuntu. Selamat sahabat, pertanyaannya adalah apakah orang Kristen bisa berpengharapan tanpa beriman? Apakah hubungan antara iman dan pengharapan? Terima kasih. Apa yang dikatakan di dalam buku 1 Korintus 13 ayat yang ke-13, dengan demikian tinggallah iman, pengharapan, dan kasih. Dan dari semuanya yang terpenting adalah kasih. Baik, orang itu berpengharapan, ya, oleh sebab apa? Oleh sebab iman, ya. Bagaimana seorang mempunyai suatu pengharapan mungkin adalah satu harapan keduniawian, itu bisa saja terjadi, ya. Dia punya harapan untuk jadi kaya raya, ya. Makanya dia berusaha keras, ya, untuk kerja, ya, untuk berdagang, berbisnis, ya, dengan harapan dia akan sukses, ya, di dalam bisnis, dan jadi dengan demikian bahwa dia punya pengharapan, dan bukan rasa percaya kepada Tuhan, tetapi pengharapan kepada usaha sendiri, ya. Jadi itu adalah satu hal yang bersifat keduniawian, adalah sesuatu perkara yang dapat terjadi, ya. Namun, ya, pengharapan di dalam Tuhan adalah sesuatu hal yang berbeda, ya. Yaitu bahwa Tuhan adalah pemecah daripada masalah. Jangan lupa bahwa kita sedang belajar ini pengharapan di dalam masa penderitaan, ya. Jadi kalau misalnya kita menderita, ya, maka mengalami kesulitan, kita bisa mempunyai pengharapan bahwa Tuhan dapat mengatasi masalah ini. Kita tahu bahwa penderitaan itu bersifat sementara. Kita tahu Yesus itu akan datang. Kita tahu bahwa semua penderitaan akan berakhir, ya. Jadi kepercayaan kepada Tuhan
itulah yang menyebabkan seorang itu mempunyai pengharapan. Ya, kalau tidak percaya, maka dia tidak bisa mempunyai pengharapan. Tetapi secara keduniawian, ya, mungkin itu adalah satu hal yang dapat terjadi, ya, namun bukanlah pengharapan keselamatan, pengharapan hidup baru, tetapi itu adalah satu pengharapan untuk masalah keduniawian. Ya. Jadi dan dia berharap kepada kuasa diri sendiri. Jadi mungkin saja itu dapat terjadi, ya, untuk perkara yang bersifat keduniawian. Baik, terima kasih Pendeta, dan semoga menjawab ya. Dari Ibu Evi Peo. Pertanyaannya adalah, dulu ketika saya belum dibaptis, ini anggota-anggota SDA bagi saya kayak malaikat-malaikat, baik-baik. Namun ketika saya sudah di dalam, cobaan iman terberat justru dari orang-orang gereja. Dalam kurung tidak semua. Apakah karena ayah saya terlalu tidak suka aliran Advent sehingga saya yang menerima karmanya? Jawabnya adalah tidak. Ya. Saya sendiri jangan percaya kepada karma, oke? Ya. Di dalam Alkitab secara katakan dalam buku Yehezkiel, ya, itu jelas sekali, ya, 18:20 yang mengatakan bahwa Tuhan itu artinya anak tidak menanggung dosa orang tuanya, orang tua tidak menanggung dosa anaknya. Masing-masing itu bertanggung jawab sendiri. Oke. Jadi tidak percaya kepada masalah karma, ya. Namun saya juga bukan datang dari aliran Advent, orang tua saya. Ya, tetapi dan mengalami suatu tantangan, tetapi itu adalah satu hal yang biasa, ya. Yang nah sekarang kalau misalnya ada tantangan datang daripada anggota Advent sendiri, ya, maka itu kita ingat bahwa gereja itu bukan showroom. Saya ada khotbah tentang itu, ya. Kalau kita ke showroom, apa kita dapatkan? Mobil-mobil Mercedes, Toyota Corolla atau Cadillac yang masih shining, artinya masih mengkilap, dan sebagainya. Gereja itu bukan terdiri atas orang-orang yang semuanya kudus, tetapi gereja itu bengkel. Bengkel itu gereja itu adalah gereja terdiri dari orang-orang yang harus diperbaiki, ya, maksudnya. Jadi ada orang yang sombong, ada orang yang mementingkan diri, ada orang yang tidak bertarak, ada orang yang enggak setia. Itulah sebabnya kita perlu ke gereja. Kenapa? Kita ke gereja untuk menguatkan satu sama lain, ya. Ingat itu Ibrani pasal 10 ayat 25, ya. Jangan keluar daripada persekutuan orang-orang kudus, ya. Jadi jangan meninggalkan akan persekutuan orang-orang kudus. Kenapa? Sebab kita dapat dikuatkan satu sama lain, ya. Dan kita saling mengasah, ya. Dikatakan oleh Amsal, ya. Jadi kita mengasah satu sama lain. Jadi sementara kita lihat teman perlu pertolongan, kemudian kita juga menolong, kemudian kita digosipin, kita juga menolong bagaimana supaya kita bisa bertahan kepada gosip, kemudian kita bisa saling menguatkan. Jadi bukan karma, Ibu Evi Peo, ya, bukan karma, tetapi Tuhan kasih kepada kita supaya kita bertumbuh. Maka kita diajak untuk berteman dengan orang yang mempunyai kekurangan, dan kita juga punya kekurangan, dan kita bisa bertumbuh bersama-sama supaya kita semua bertumbuh sampai tiba di kerajaan surga. Amin. Terima kasih Pendeta.
Dan pertanyaan selanjutnya dari Bapak Raymond Andrew Sakol. Mohon pencerahan Pastor tentang Kejadian 1 ayat 26 dibandingkan dengan Kejadian 1 ayat 27. Ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 17, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Menurut gambar dan rupa versus menurut gambarnya. Apakah kita hanya diciptakan menurut gambarnya saja? Nah, ini agak keluar dari pelajaran kita, tapi perlu bantu. Silakan pendeta. Apa maksudnya dengan gambar Allah? Iya, iya. Ya. Jadi ini satu hal yang sangat penting, ya. Ini sehubungan dengan merefleksikan, ya, seperti gambar itu image, oke. Jadi bahasa Inggrisnya itu sangat lebih jelas daripada hanya sebagai gambar. Kadang-kadang ini image itu diterjemahkan kadang-kadang dulu peta Allah, sekarang gambar Allah. Tapi image itu adalah seperti citra Allah, ya, ya, citra. Jadi artinya Tuhan itu mempunyai kebaikan. Jadi Tuhan itu kita itu diciptakan untuk merefleksikan akan kebaikan Allah. Jadi Allah itu memberikan kepada kita sesuai dengan citranya, artinya bisa berpikir. Kita berbeda dengan berbeda dengan binatang. Otak kita itu, ya, misalnya kita punya frontal lobe sekitar 39% dibandingkan dengan kucing yang hanya 3,5%, ya, dari seluruh otak. Jadi kita punya otak itu lebih besar. Kenapa kita punya otak itu lebih besar? Ya, oleh sebab Tuhan mau dengan kita, maksudnya otak frontal lobe itu lebih besar sebab kita gunakan, kita punya otak itu untuk berbagai macam pertimbangan, untuk mengambil keputusan, ya, untuk membedakan antara benar dan salah. Jadi Tuhan ciptakan manusia sesuai dengan peta Allah, ya, yaitu sesuai dengan gambaran Allah, artinya mempunyai, ya, pikiran untuk punya pertimbangan sehingga dapat berpikir. Jadi itu yang dimaksudkan, ya, di gambaran peta Allah, ya, artinya the image, dan itu adalah His image, ya. Jadi bukan gambar, ya, seperti kita membuat gambar, ya, tetapi yang dimaksudkan adalah image, yaitu citra, ya, yaitu sifat Allah, tabiat Allah, ya. Jadi satu hal yang lebih luas daripada hanya gambaran saja. Saya tidak tahu kalau saya jawab pertanyaan daripada saudara Raymond ini. Kalau ya, dokter itu biasanya pertanyaannya sukar-sukar. Terima kasih pendeta, ya, semoga menjawab, ya. Dari Pak Billy, selamat sahabat pendeta dan Ibu Peggy, selamat sahabat juga. Apakah arah doa kita saat kita mengalami ujian atau dapur lebur? Apakah meminta Tuhan melepaskan kita dari ujian atau meminta Tuhan menguatkan kita menghadapinya? Saya percaya kadang-kadang kita bisa berdoa, Tuhan kalau boleh lepaskanlah beban ini padaku, ya. Ingatlah doa Yesus, ya. Tetapi ini biarlah kehendak-Mu yang jadi. Dan kalau kehendak Tuhan yang jadi, itu penderitaan tetap datang, tetapi kita bisa mempunyai kekuatan untuk menghadapinya, ya. Jadi ini perbedaan antara Kristen dengan non-Kristen, ya. Kalau misalnya orang yang non-Kristen, ya, adanya suatu penderitaan bisa putus asa, ya. Tetapi kita tahu orang Kristen, kalau ada suatu penderitaan, Tuhan mengizinkan ini terjadi kepada kita, ya, menolong kita, dan Tuhan bisa kasih kekuatan supaya kita bisa menang untuk menghadapi akan penderitaan tersebut, ya. Jadi
di samping kenyataan bahwa penderitaan itu boleh menjadi satu disiplin untuk kita atau mendidik kita untuk bertumbuh. Ya. Ini adalah hal yang sangat penting ya untuk kita ketahui. Baik, Pendeta, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Winnie Pesik. Janji dan pengharapan Tuhan sudah berikan itu, namun kita cenderung tidak kuat bertahan melalui cawan lebur kita yang sangat panas. Mengapa dan bagaimana cara untuk bisa bertahan? Ya. Tuhan itu adalah sumber daripada pengharapan. Tuhan juga adalah sumber kekuatan. Ya. Jadi saya percaya bahwa kekuatan itu kita dapat melalui doa. Kekuatan itu kita dapat melalui firman Allah. Ya. Kemudian kekuatan itu kita dapatkan melalui Roh Allah. Ya. Jadi Roh Allah. Jadi kalau kita lihat kepada buku Mazmur pasal 23 yang dikatakan ya, walaupun aku berjalan di dalam lembah maut sekalipun aku tidak takut bahaya, ya, terus dikatakan tongkatmu dan gadaku menguatkan aku. Nah, apa maksudnya dengan gada dan ini? Saya percaya sebab kata menguatkan atau gadamu dan tongkatmu menghibur aku. Kata menghibur ya dalam Alkitab kita bisa lihat misalnya di dalam buku Mazmur 119 ya itu dikatakan bahwa firman Allah menghibur kita ya. Jadi itulah yang menyebabkan kita kuat adalah firman Allah. Tetapi juga kalau kita lihat kepada buku Yohanes pasal 16 berbicara bahwa Roh Allah itu adalah roh penghibur. Jadi kalau gitu Roh Allah yang bisa menghibur kita dan memberikan kekuatan kepada kita. Dan bagaimana memberikan kekuatan? Melalui firman Allah juga. Jadi doa firman Allah ya mohonkan pasal daripada Tuhan adalah satu hal yang sangat besar, penting untuk kita dapat kuat selalu. Dan kekuatan itu adalah sesuatu proses ya. Kita bisa makin lama makin kuat kalau kita tetap bertahan ya untuk setiap godaan yang datang kepada kita ya. Tetapi kalau misalnya kita sekarang kalah ya kemudian kita pencobaan berikut kalah lagi ya akhirnya kita makin lama makin lemah di dalam menghadapi sesuatu penderitaan. Misalnya yang saya maksudkan itu adalah termasuk misalnya di dalam soal memelihara hari Sabat ya. Jadi itu kan memelihara hari Sabat itu adalah satu proses ya. Bagaimana kita kalau bisa sudah biasa pelihara hari Sabat dan menghadapi tantangan maksudnya waktu sekolah, maka kita sudah bisa lebih kuat untuk menghadapi tantangan pada saat kita dalam pekerjaan ya dan sebagainya. Dan tidak takut untuk dipecat sekalipun ya. Kenapa? Percaya bahwa dan punya pengharapan Tuhan akan menyediakan sesuatu yang lebih baik. Amin. Nah, mudah-mudahan saya bisa sudah menjawab ini Winnie Pesik. Iya, baik, terima kasih Pendeta, satu pembahasan yang luar biasa pada Sabat ini. Dan di kolom chat ini sudah habis pertanyaan, hanya saja ada beberapa orang minta didoakan. Jadi kepada ini ada Opan, terima kasih Pendeta Kuntaraf. Jadi gereja bisa disebut seperti sakit juga ya untuk proses penyembuhan secara rohani. Betul. Dan Ini satu hal yang sangat menarik ya. Ada satu rumah sakit yang pakai tanda ya your pain stop here. Penderitaan Anda berhenti di sini atau sakitnya berhenti di sini. Di mana? Di rumah sakit. Ya. Apakah itu sebabnya Anies Baswedan katakan bahwa rumah sakit harus menjadi rumah sehat? Baik. Tetapi yang dikatakan adalah benar bahwa gereja itu adalah sebetulnya rumah sakit yang menolong supaya kita jadi sehat secara rohani. Ya. Jadi Mrs. White katakan gereja kita jangan hanya disebut rumah sakit, bukan gereja, tetapi rumah sakit kita jangan disebut rumah sakit, jangan hanya hospital, tetapi sanitarium. Ya, kenapa disebutkan sanitarium? Yaitu oleh sebab kita bukan hanya mengajarkan orang
ya, bukan hanya menyembuhkan orang, tetapi kita harus mengajarkan orang untuk hidup sehat. Jadi rumah sakit kita kalau orang sakit datang ya, jangan hanya diobati sakitnya, misalnya orang dia oleh sebab dia banyak makan lemak dan sebagainya, akhirnya banyaknya itu penyumbatan sampai di operasi jantung, oke, sebab sudah penyumbatan, tidak bisa tertolong lagi, ya, tidak bisa dengan katarisasi ataupun dengan balon, pokoknya harus operasi, oke. Apa yang terjadi menurut Dr. Dean Ornish, katakan dia adalah seorang penceramah, dokter yang luar biasa dan buku-bukunya. Beberapa bulan kemudian orang yang sudah operasi jantung ini ya kembali lagi. Kenapa? Sebab makanannya tidak berubah. Ya. Jadi kembali ya terjadi penyumbatan dan sebagainya. Ya. Kadang-kadang tidak bisa tertolong. Itulah sebabnya rumah sakit kita jangan hanya rumah sakit tetapi sanitarium, yaitu mengajarkan orang hidup sehat. Jadi bukan hanya menyembuhkan, ya, tetapi kita bisa punya hidup sehat supaya orang tidak akan lagi ya datang ke rumah sakit ya, dengan masalah yang sama. Ya. Jadi harus lebih ini. Saya ingat dengan seorang yang kena stroke ya. Kemudian dia sudah stroke tapi dia sudah pincang-pincang jalan, kemudian sudah dibilang ya, sama dia ya, you harus rubah pola hidup. Saya bicara sama dia ya, sudah kamu harus rubah pola hidup ya, jalan kaki, selalu olahraga, kemudian jangan makan lagi makanan yang bisa merusak akan tubuh kita ya. Kemudian suatu waktu dia menghilang, orang-orang cari kemana dia, udah dicari ya. Ketemu rupanya dia di Kentucky Fried Chicken, ya. Dia bisa Anda bisa tahan dengan selera, ya. Akhirnya apa yang terjadi berapa, ya? Saat kemudian, ya, dia meninggal. Kenapa? Dapat stroke lagi dan dia tidak bisa tahan lagi dengan stroke yang kedua. Baik, jadi poinnya adalah, ya, jangan hanya rumah sakit, tetapi juga membuat orang jadi sehat. Oke, mudah-mudahan sudah menolong ini saudara Opan. Iya, pendeta ini waktunya sudah habis dan malam ini tumben nih nggak ada yang raise hand ya. Mungkin sedang acara West dan sebagainya nih yang suka raise hand, tidak ada. Jadi pendeta kita akan tutup, namun ada beberapa orang yang minta didoakan sehubungan dengan apa yang mereka alami ya, minta supaya dikuatkan ya, memiliki pengharapan yang tidak dapat dihancurkan ya. Oke, nah untuk itu karena waktunya juga sudah pas habis, mohon kesediaan Pendeta Kuntaraf yang berdoalah, mendoakan semua kita yang ada di Zoom meeting ini untuk bisa meyakini, memiliki iman yang kuat atas pengharapan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita masing-masing. Dan bagi mereka yang perlu didoakan, seperti Ibu Evi Peo menuliskan minta didoakan supaya lebih dikuatkan bersama dengan suami. Dan jika ada beberapa yang mau didoakan, boleh tuliskan di kolom chat saat ini, biar pendeta bisa baca di situ. Dan juga tolong doakan anggota PGSSI kita juga yang sudah mendahului, Bapak kok saya jadi lupa namanya, ya, yang baru saja mendahului kita semua, kita doakan, dan juga Bapak Raymond Lesiasel yang dalam keadaan sakit ya, mudah-mudahan sudah sembuh ya, mudah-mudahan sudah sembuh, tapi kita tetap doakan. Kita doakan juga untuk keluarga besar yang sedang berduka saat ini, yaitu Bapak Govert Waramori ya, kita pernah membuat perlawatan dan akhirnya sudah beristirahat Tuhan. Ya, apakah masih ada yang mau didoakan supaya Pendeta Kuntaraf bisa doakan? Tuliskan di kolom chat. Baik, kita akan tutup pertemuan ini dengan doa yang akan dilayangkan oleh Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Silakan Pak Pendeta, dan juga doakan seluruh
anggota dari PGSSI ini ya Pendeta ya. Silakan Pak Pendeta Kuntara. Oke. Ini kedengaran ke situ enggak? Sebab ini di luar ada orang yang sedang potong rumput. Bagus. Terganggu enggak? Jelas. Jelas? Oke, kita berdoa sama-sama. Bapa kami dalam surga, kami datang kepada Tuhan oleh sebab Engkau adalah pencipta kami, penebus kami, dan pelindung kami sekalian. Kami datang kepada Tuhan oleh sebab Engkau adalah sumber pengharapan dan sukacita, damai sejahtera, dan kebahagiaan. Kami datang kepada Tuhan oleh sebab kami adalah manusia yang lemah, yang mempunyai banyak permasalahan dan penderitaan hidup, dan sering kami tidak berdaya untuk mengatasi berbagai macam masalah yang kami alami. Sebab itu ya Bapa, kami berdoa untuk semua anggota daripada PGSSI ini yang mengalami berbagai macam tantangan dalam kehidupan. Berkati Ibu Epipio dengan suami, Tuhan berkati akan semua anggota-anggota ya yang mendapatkan tantangan hidup supaya tetap dapat dikuatkan. Sebab Engkaulah sumber kekuatan dan hanya kepadamu saja kami dapat bergantung. Kami datang kepada Tuhan untuk menghadapkan juga beberapa keluarga yang mengalami musibah. Ya, khususnya kepada keluarga Gilbert Wanamori, kami menyadari bahwa kita sudah mendoakan khusus untuk kesehatannya, namun Tuhan mempunyai rencana yang lain mengizinkan hal ini telah terjadi. Tuhan boleh kuatkan akan iman percaya daripada ibu dan juga anak-anak, ya anggota keluarga semua, supaya tetap kuat iman dalam percaya ya kepada Tuhan dan mendapatkan hiburan surga, menyadari bahwa penderitaan itu hanya bersifat sementara. Kami pun berdoa untuk saudara Raymond Lisiasel yang mengalami sakit. Kiranya Tuhan menjamah tubuhnya, boleh makin lama makin kuat. Dengan demikian dia dapat pulih kembali dalam kesehatan yang sempurna, di mana nama Tuhan dapat dimuliakan. Bapa dalam surga, biarlah masing-masing kami, walaupun menghadapi berbagai macam tantangan hidup, kami dapat melihat bahwa ini adalah sarana untuk pertumbuhan iman, di mana kami dapat makin lama makin kuat dalam iman percaya. Kami dapat setia kepada Tuhan sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Kami berdoa untuk semua guru-guru sekolah Sabat yang akan mengajarkan pelajaran penting ini kepada kelasnya masing-masing, supaya anggota-anggota jemaat boleh bertumbuh dalam rohani, bergantung kepada Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan saja, dan boleh setia sampai kesudahan. Kami mohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta sudah buat kita semua dan kepada seluruh partisipan yang hadir. Terima kasih atas partisipasinya. Untuk sahabat depan, saya nanti berikan bahannya. Sebab kebetulan sedang ada, saya utusan dari jemaat konstitusi meeting, dan itu hari Jumat itu ya persis ada acara di sana. Kita harus drive 3 jam, kemudian nanti saya berikan bahannya kepada Ibu Peggy ya. Kalau mungkin ada waktu luang, waktu tanya jawab, saya akan coba lihat kalau saya bisa keluar dari meeting ya, dan gunakan iPhone. Tetapi kalau tidak, ya paling sedikit bahannya akan diberikan ya, dan boleh diskusi dan saudara-saudara yang saling bertanya dan saling menjawab. Ini adalah untuk sahabat depan ya. Pendeta Kuntara dan Terima kasih Pastor, selamat kepada Ibu. Terima kasih Pendeta Kuntara, Ibu Peggy. Saya Terima kasih. Sahabat. Oke, semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pendeta. Tara, Ibu Peggy. Terima kasih semuanya. Tuhan berkati. Terima kasih. Tuhan berkati. Berkati. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Ibu Peggy. Sahabat Pendeta Kun.
Terima kasih, Bu Peggy. Sampai jumpa, selamat salam. Saya hitung ya. Sampai. 4, Dadah, Pastor. Thank you, Pastor. Salam ya untuk Salam semua. Kathleen.